Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang musyawarah. Mengenai musyawarah ini terdapat beberapa ayat Quran maupun hadis-hadis Nabi tentang musyawarah. Seperti Ali Imran ayat 159 tentang isyarat musyawarah. Dan kemudian ada juga surat Asyura ayat 38 mengenai anjuran bermusyawarah. Kemudian ada juga hadis Nabi, hadis riwayat Muslim mengenai memilih pemimpin, dan juga hadis riwayat Bukhari tentang kepemimpinan yang amanah. Baik anak-anak, langsung saja ke inti materi. Buka surat Ali Imran ayat 159. Gimana, sudah? Ya, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Kita artikan mufradatnya. Salah satunya adalah rahmatin. Apa itu rahmatin? Ada yang tahu? Ya benar, rahmatin artinya adalah rahmat. Yang selanjutnya itu faddon. Apa itu faddon? Ada yang tahu? Ya, artinya adalah keras. Lang faddu adalah mereka yang meninggalkanmu. Azamta adalah artinya adalah kamu berketetapan. Yang kemudian arti dari keseluruhannya adalah maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertakwa. Untuk isi kandungan surat Ali Imran ayat 159 sendiri adalah, dalam surat Ali Imran ayat 159 ini Allah berfirman untuk selalu bertakwalah kepada Allah setelah mencapai hasil mufakat dalam suatu musyawarah, seperti Rasulullah dan kaumnya yang tetap berjuang dan berjihad di jalan Allah dengan tekad yang bulat tanpa menghiraukan bahaya dan kesulitan yang mereka hadapi. Melalui ayat ini juga Allah menjelaskan kepada kita bahwa sekalipun dalam keadaan genting seperti terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kaum muslimin pada peperangan sehingga menyebabkan pasukan Nabi Muhammad SAW menderita kekalahan, beliau berlaku tetap sabar, tidak marah terhadap pelakunya, bahkan memohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW senantiasa
mengadakan musyawarah dengan pengikutnya dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi termasuk dalam masalah peperangan. Untuk selanjutnya yaitu anjuran bermusyawarah dalam Asy-Syura ayat 38. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Mari kita artikan sedikit. Untuk mufradatnya syura yang artinya musyawarah. Yang kedua istajabu, mematuhi. Dan untuk arti keseluruhan, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kandungan Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Ayat ini menunjukkan karakter pribadi muslim yang menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melaksanakan perintah sholat dengan sebaik-baiknya, pun saat mereka akan melakukan sesuatu yang terkait dengan orang banyak. Mereka tidak bertindak sendiri dan tergesa-gesa. Umat beriman sangat menghargai pendapat orang lain dan mencari titik temu memperoleh maslahat terbaik melalui musyawarah. Kemudian hadis riwayat Muslim tentang memilih pemimpin yang berbunyi, An Aufi bin Malik an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khiyaru a'immatikumul ladzi tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim wa siraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qila ya Rasulullah afala nabiduhum bisyaifi faqala ma aqamu fikumus sholata wa idza ra'aitum min ulatikum syai'an takrahu nahu faqrahu amalahu wa la taszi'u yadan min ta'ah. Kita artikan mufradatnya. Yang pertama, khiyaru artinya adalah sebaik-baik. Tuhibbunahu, kalian mencintainya. Asariru, dibebankan. Yang terakhir itu a'immatakum, pimpinan kalian. Dan kita terjemahkan keseluruhannya. Auf bin Malik al-Asy'ari berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, sebaik-baik pemimpin, kalian adalah pemimpin yang mencintai kalian. Auf bin Malik al-Asy'ari berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Sedangkan seburuk-buruk pemimpin adalah kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian. Kalian mengutuk mereka dan mereka pun mengutuk kalian. Mereka berkata, kemudian kami bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah kami memerangi mereka itu? Beliau menjawab, tidak, selagi mereka mendirikan sholat bersama kalian, tidak selagi mereka masih mendirikan sholat bersama kalian. Dan barang siapa dipimpin oleh seorang pemimpin, kemudian dia melihat pemimpinnya bermaksiat kepada Allah, hendaknya ia membenci dari perbuatannya dan janganlah ia melepas dari ketaatan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
Isi kandungan dari hadis ini adalah pemimpin yang ideal adalah mereka yang dicintai masyarakat dan mereka juga peduli dan mencintai umat yang dipimpin. Pemimpin seperti ini menjadikan kepemimpinan sebagai amanah dan tanggung jawab. Dia menjadi pelayan bagi umat yang dipimpinnya. Demikian pula sebagai masyarakat yang dipimpin, kita wajib mengikuti pemimpinan. Apabila sang pemimpin berbuat keburukan, hendaknya kita mengingatkannya. Yang selanjutnya yaitu hadis memilih pemimpin yang amanah, hadis riwayat Bukhari. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisi yuhaddisu qauma ja'ahu Arabi faqala mata sa'ah famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu faqala ba'du qumi sami'a ma qala fakariha ma qala wa qala ba'duhum bal lam yasma' hatta idza qada hadisatan qala aina urahu sa'ilu anis sa'idi qala ha ana ya Rasulullah qala faidadu yi'at al-amanatu fantadiru sa'ah qala kaifa ida'atuha qala idha sida al-amru ila ghairi ahli fantadiru sa'ah. Rawahul Bukhari. Arti dari kosakata hadis tersebut adalah as-sa'ah, yaitu hari kiamat. Duyiat, yang artinya hilang. Kemudian usida, dibebankan. Al-amr, dan kemudian al-amru ila ghairi ahli, yang dibebankan. Untuk terjemahan keseluruhannya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Nabi Muhammad SAW berada pada suatu majelis mendiskusikan tentang suatu kaum. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui lalu bertanya, kapan hari kiamat tiba? Namun Nabi Muhammad SAW tetap melanjutkan pembicaraan. Sementara itu sebagian kaum ada yang berkata, beliau mendengar pembicaraan. Sementara itu sebagian kaum yang berkata, beliau mendengar perkataannya, tetapi tidak menyukai apa yang dikatakannya itu. Dan ada pula sebagian yang mengatakan bahwa beliau tidak mendengar perkataannya. Hingga Nabi Muhammad SAW menyelesaikan pembicaraan dan seraya bersabda, mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Orang itu berkata, saya wahai Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila sudah hilang amanah, maka tunggulah terjadinya kiamat. Orang itu bertanya, bagaimana hilangnya amanah itu? Nabi Muhammad SAW bersabda, jika urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Isi kandungan hadis ini menunjukkan bahwa suatu saat akan terjadi keadaan di mana amanah tidak dihiraukan lagi. Mengkhianati amanah menjadi hal yang biasa. Semakin sedikit orang yang berlaku amanah, maka mulai rusaklah sendi-sendi kehidupan di bumi. Budaya saling mengkhianati budaya saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan lain sebagainya memudar dan semakin menghilang. Keadaan ini membuat amanah kehilangan maknanya. Amanah menjadi barang mainan. Amanah dipegang oleh orang-orang yang tidak kompeten dan tidak punya otoritas. Misalnya, pemilihan pemimpin tidak berdasarkan kompetensi, tetapi karena alasan keduniaan. Profesi ulama dipermainkan. Siapapun tiba-tiba bisa menjadi alim dan mengeluarkan nasihat atau fatwa. Bahkan masyarakat umum cenderung mengikuti public figure yang tidak berkompeten daripada orang berilmu yang ahli di bidangnya. Jika hal-hal demikian sudah terjadi, Rasulullah menegaskan akan segera terjadi kiamat. Hikmah dari musyawarah
yaitu memperkuat silaturahmi dan memperkuat persatuan. 2. Saling belajar dari satu sama lain. 3. Dapat bertukar pikiran antara satu sama lain, menyadarkan kekurangan dan kelebihan orang lain. Yang terakhir, pekerjaan menjadi keputusan bersama dan menjadi ringan untuk dilakukan. Untuk selanjutnya, bentuk kelompok maksimal 5 orang. Soal nanti akan Bapak kirim lewat WA group. Dan hafalkan salah satu ayat atau hadis yang terkait dengan materi tadi. Waktu dari 1 minggu dari sekarang. Semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.